Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar sejati, berjumpa kembali di channel Kang Ahmad Rifai Parvis. Kali ini sampai ke bab 2 perakitan komputer untuk tema yang kelima. Jadi ada 4 tema sebelumnya yang sudah saya berikan, sajikan di channel kita ini. Tema kelima ini akan mengangkat tentang mengenal komponen supporting dan peripheral komputer. Kenapa ini penting? Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bagaimana komponen-komponen utama dan fungsinya. Nah, setelah mengenal dan memahami segala fungsi komponen hardware komputer yang akan kita rakit, itu penting ada juga komponen supporting dan peripheral atau tambahan juga yang harus kita pahami. Apa saja fungsinya dari masing-masing komponen tersebut? Penasaran bukan? Saya ingatkan kembali, ini di bab 2 ini, perakitan komputer ini masih KD yang sama 3.2, menerapkan perakitan komputer dan juga bisa merakit komputer dengan tujuan pembelajaran. Silahkan simak di slide ini. Ini direncanakan ada 9 tema. Sudah saya berikan di tema sebelumnya. Sekarang tema ke-5. Selalu di channel kita, pembahasan video pembelajaran diawali dengan pertanyaan. Apa saja fokus dari video pembelajaran kali ini? Yang pertama, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen supporting PC sesuai jenis dan fungsi kegunaannya. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis komponen peripheral komputer. Kemudian, sebutkan jenis-jenis peripheral khusus. Kalau tadi umum, sekarang yang khusus. Kemudian bagaimana fungsi masing-masing jenis peripheral khusus tadi dan kegunaan. Menarik bukan? Untuk itu silakan simak. Mari kita belajar bersama di video pembelajaran tema yang kelima ini. Tapi sebelum itu, saksikan yang berikut ini. Baik, kita mulai ya. Pertama, pembahasan kita apa sih komponen supporting PC itu? Komponen supporting PC yang dimaksud di sini adalah komponen yang memiliki fungsi dan kegunaannya menunjang pengoperasian komputer yang kita rakit. Jadi keberadaannya sangat diperlukan. Banyak nanti beragam jenis dan fungsinya dari komponen supporting ini akan saya bahas. Yang pertama, mengenal casing. Casing adalah rumah atau wadah bagi seluruh hardware komputer. Perhatikan slide ini. Fungsinya wadah untuk melindungi perangkat komputer yang lain dari debu, kotoran, atau bisa merusak hardware tersebut. Jenisnya perhatikan di sini slide-nya ada casing full power, casing mini, casing desktop, casing slimline, casing rock mount, casing home theater. Nah, ini beragam jenis, kita harus kenal. Oh, ternyata casing komputer itu banyak jenisnya. Kemudian yang kedua, perhatikan slide ini, mengenal power supply komputer. Artinya komponen ini buat apa? Komponen yang fungsinya penyalur tegangan arus listrik kepada siapa? Komponen-komponen hardware yang dipasang di motherboard.
di penyuplai tegangan arus listrik. Nah, jenisnya ada dua, ada power supply AC yang terdiri dari 8 sampai 12 speed dan tombol on off-nya manual. Kemudian ada juga power supply jenis ATX. Kabel powernya, motherboardnya terdiri dari 20 pin, sehingga shutdown PC akan otomatis sepenuhnya dilakukan oleh motherboard. Jelas ya? Mudah bukan? Kemudian ini ada hubungannya dengan yang tadi. Kalau tadi PSU, power supply unit, sekarang dibalik, UPS, unit interruptible power supply computer. Ini fungsinya menyediakan listrik tambahan, sehingga jika arus listrik ini berhenti atau pemadaman, ini masih bisa memberikan supply arus listrik. Jadi ini penunjang, pengaman. Jenisnya atau komponennya terdiri dari rectifier charger karena ada penyarah baterainya, kemudian inverter, rubah tegangan DC menjadi rangkaian rectifier charger, kemudian saklar pemindah atau transfer switch. Nanti ya, kalau PSU itu tertanam di casing, kalau UPS tuh peripheral tambahan. Jadi untuk menyediakan arus listrik manakala tegangan listrik ini mengalami putus atau pemadaman. Mengenal UPS komputer. Nah, ini banyak jenisnya. Ada yang tipe standby, perhatikan keunggulan dan kekurangannya. Ada yang line interaktif, ini juga punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Ada delta conversion online, ada double converter online. Masing-masing jenis UPS ini mempunyai karakter sendiri. Silahkan diamati slide ini. Contoh saya bahas satu ya, yang tipe standby, biayanya rendah, efisiensi tinggi, desain kompatibel. Kekurangannya, baterai tetap terpakai saat listrik padam, tidak cocok untuk pemakaian di atas 2000 volt ampere. Paling cocok ini untuk biasa yang kita gunakan untuk komputer personal. Jadi jelas ya, UPS ini banyak jenisnya. Kemudian jenis peripheral dan kegunaannya. Simak, saya bagi ada peripheral utama dan juga ada peripheral tambahan. Peripheral utama itu artinya apa? Tipe peripheral yang keberadaannya harus ada. Jadi kalau tidak ada, ya mengganggu kinerja komputer atau pengoperasian komputer. Kemudian yang kedua, peripheral pendukung, the auxiliary peripheral. Artinya pendukung ini keberadaannya tidak harus ada, tapi jika ada, ini mampu meningkatkan kinerja komputer seperti printer, speaker, webcam, scanner. Jelas ya perbedaannya antara peripheral utama dan peripheral pendukung. Kita bahas satu-satu. Dari segi fungsi dan proses kerjanya, peripheral ini dibagi menjadi ada yang sifatnya input device, artinya memberikan sinyal kepada komputer. Ada perangkat output device atau perangkat keluaran seperti monitor dan printer. Ini bagiannya mengeluarkan data yang diproses oleh komputer, atau yang sifatnya penyimpanan, the storage device. Ini juga untuk
peripheral tambahan sebagai media menyimpan atau memetakan dan mengekstrak file data atau objek. Contoh peripheral fungsi khusus, artinya seperangkat alat tambahan dalam mendukung kinerja, seperti contohnya peripheral komputer yang tertanam di CPU, contoh VGA card, supaya apa? Tampil menunjang kejernihan tampilan layar. Kemudian memori RAM tambahan atau kipas fan tambahan. Ada juga fungsi khusus ini yang dipasang di luar, di printer, scanner, webcam, speaker, atau yang lain. Contoh yang peripheral khusus yang fungsinya ini sangat urgen dan ada hubungannya dengan akses internet, minimal ada 3 yang saya bahas. Ada modem, ini singkatannya modulate and demodulate, adalah alat yang memodulasi sinyal analog menjadi digital. Juga sebaliknya, tujuan utamanya apa? Memproduksi sinyal. Biasanya ini untuk menghubungkan PC kita terhubung dengan koneksi internet. Kemudian juga LAN card. Nah, ini sebuah kartu jaringan yang dipasang pada mainboard untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan komputer. Nah, nanti disediakan port LAN. Kemudian WiFi adapter. Ini juga penting jika kita akan menggunakan koneksi berbasis hotspot atau WiFi. Kemudian peripheral yang sifatnya input device. Nah, ini macam-macam nih. Saya berikan banyak contoh mouse, trackball, touchpad, touchscreen, joystick. Nah, saya contohkan satu touchpad atau trackpad. Permukaannya datar, biasanya mendeteksi kontak jari. Kalau di laptop itu otomatis sudah ada. Atau bisa juga touchscreen. Itu perangkat layar TV monitor yang ditanam di LCD monitor dan bisa untuk interaksi dengan tampilan layar monitor. Joystick, nah ini biasanya untuk yang para gamer, memberikan alat masukan berupa tuas, bisa memerintahkan interaksi antara komputer dan alat tadi, biasanya untuk main game. Kemudian ada juga light pen. Nah, ini nanti ketika kalian jadi desainer atau animator, ini penting nih untuk yang berbentuk pena untuk gambar desain. Bisa light pen atau digitizing tablet. Jadi kalian bisa gambar di situ dan hasilnya bisa tampil di PC. Atau juga peripheral yang fungsinya untuk pengambil gambar terformat. Kita tahu kan kalau di swalayan ada barcode reader, nah itu peripheral ini. Kemudian optical mark recognition (OMR) untuk koreksi, atau MCR magnetic ink character recognition. Ini semua alat yang hubungannya dengan peripheral fungsi khusus pengambil gambar. Jelas ya? Kemudian ada peripheral pengambil gambar tak terformat. Contohnya scanner, kemudian kamera digital, pembaca retina mata. Kita kan sekarang sudah ketika buat SIM, KTP, itu ada pembaca retina mata. Nah, itu termasuk peripheral
khusus, pengambil gambar tak terformat. Ada juga pembaca sidik jari, biasanya untuk aksen dan yang lain. Jelas ya? Kemudian peripheral khusus yang kaitannya dengan video. Bisa glow, kemudian sensor, bisa juga RFID atau pembaca kartu magnetik. Macam-macam sekarang peripheral fungsi khusus sesuai kebutuhan dan fungsi khusus yang diinginkan. Sekarang peripheral, tadi sudah saya jelaskan peripheral yang ditanam di CPU. Ada VGA card, kaitannya dengan tadi apa? Memaksimalkan tampilan dari layar grafik pada monitor. Ini bisa VGA card ini ada yang onboard, artinya sudah terpasang built-in di motherboard, atau kita bisa beli langsung VGA card tambahan. Nah, ini sangat membantu jika kalian kebutuhannya nanti perakitan komputer untuk yang kaitannya dengan memaksimalkan fungsi grafis seperti game atau desain grafis atau editing. Ini cocok sekali. Harus pakai apa? VGA card tambahan. Peripheral tambahan berupa VGA card. Banyak tipenya dan di pasarannya ada Nvidia, ada GeForce, Radeon, dan macam-macam. Silahkan kalian searching. Yang terpenting di sini saya bahas bagaimana bahwa ada satu komponen tambahan yang fungsinya untuk memaksimalkan tampilan pada monitor. Kemudian tadi ada LAN card. LAN card itu ada salah satu peripheral yang fungsi khususnya untuk koneksi ke jaringan. Nah, jenisnya ada LAN card. Jenisnya ada LAN card PISA, PCI, atau USB. Ini terserah. Kemudian ada scanner. Nah, scanner ini artinya memoto output grafik menjadi data file. Nah, ini cara kerjanya, silahkan amati dan saya perhatikan ada jenis-jenisnya. Ada jenis flatbed scanner, print, scan, copy, handy scanner. Bahkan sekarang scanner itu sudah built-in dengan fungsi printer. Semakin canggih, semakin banyak dan multifungsi dari sebuah alat peripheral. Jadi ini kenapa saya bahas di sini, karena ini nanti kaitannya dengan pelajaran kedepannya kalian produktif di multimedia. Butuh ketika desain ingin dibuat file gambarnya harus menggunakan scan. Demikian pembahasan tentang peripheral, baik komponen supporting ataupun peripheral yang umum dan juga peripheral khusus. Dari pembahasan tadi bisa saya simpulkan bahwa komponen tambahan seperti casing, UPS, dan power supply unit sangat penting untuk dipelajari fungsi dan kegunaannya untuk mensupport komponen-komponen utama lainnya. Walaupun komponen peripheral ini itu sebagai pelengkap, tapi fungsi dan kegunaannya sangat penting untuk menunjang kebutuhan dan keperluan khusus kita menggunakan PC. Tadi ada peripheral utama, ada peripheral tambahan.
Saya cukupkan di video pembelajar tema 5 ini. Kaitan dengan penugasan, silahkan selalu update di konten-konten yang kami buat di channel Kang Ahmad dari KI Parwis channel. Bahkan nanti ada konten tersendiri untuk membahas tuntas kupas bahas soal materi ajar SMK ini. Dan untuk informasi penugasan nanti saya sertakan lebih lengkap lagi di weblog saya Komjardas @kangahmad.blogspot.com. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahannya. Kita belajar terus untuk memperkaya literasi dan referensi. Sebelum saya tutup, ada sedikit slide untuk pembinaan karakter atau renungan kita. Jadi ada kata renungan, lezatnya ilmu tertutupi oleh kemalasan. Keberkahan ilmu tertutupi oleh kemaksiatan. Manfaat ilmu tertutupi oleh kesombongan. Jadi 3 karakter tadi tidak boleh ada pada diri pembelajar sejati. Karena ilmu yang diamanahkan ke kita seperti setetes air di bentangan air lautan samudra yang luas. Semangat belajar saudaraku. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan dan nantikan video-video konten video pembelajaran yang bermanfaat sebagai penunjang referensi belajar sahabat pembelajar sejati semua. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.